Oke guys, kali ini kita mau ngebahas tentang Opening dulu ya. Oke guys, welcome back to my channel R Via. Put your hands up, everybody, for Gary Manoy. Oke guys, kali ini kita mau ngebahas tentang Ampun Bang Jago. Teot gitu ya. Baca. Ini kita dilihatkan oleh sebuah video debt collector yang mencoret-coret rumah seorang nasabah, viral di media sosial. Debt collector yang pakai, maka sekarang aku lagi nggak pakai ya guys ya, nggak pakai jaket andalan karena ini di sini debt collectornya pakai jaket andalan dan pakai lem merah. Oke, di sini ada tulisan macet anjim di posting sama Tribun News Sumsel, Sumatera Selatan. Sebuah video debt collector mencoret-coret rumah seorang nasabah viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @Mario Sinaga 17 terlihat seorang pria berprofesi sebagai penagih utang nampak mencoret-coret dinding sebuah rumah dengan tulisan bayar utangmu koperasi macet. Kayak gimana Bang menurut Bang Al? Ya, apa nggak ada cara lain gitu selain coret-coret? Jadi Bang Al sendiri nggak setuju? Nggak setuju dong. Nggak setuju Anda kalau sebagai debt collector sudah salah banget. apa yang bikin salah? Dia lo cuma bekerja. Benar. Kerjaan Anda nagih atau nyoret? Kerjaan Anda nagih atau nyoret ya? Saya nanya gitu. Kerjaan Anda nagih. Kalau kita nyoret wajar kayak gitu. Kalau Jadi- nagih boleh nagih. Jadi menurut Bang Al sendiri mungkin ini sesuatu yang nggak boleh dicontoh ya. Iya nggak boleh contoh. Buat debt collector lain lah, oke lah. Untuk debt collector janganlah Jangan. yang anarkis yang kayak ini termasuk tindakan anarkis. Anarkis nggak sih? banget. Iya anarkis dong. Sampai coret-coret rumah. Apa hak kalian coret-coret rumah? Oke gini dia punya utang sama kamu. Kamu wajibnya hanya satu, cuma nagih. Nagih. Yang lainnya nggak ada. Oh benar. Oke, misalnya kalau misalnya kayak gini ya, aku sebagai debt collector nih, dia nggak bisa bayar nih Bang, dia nggak bisa bayar. Terus aku datang ke rumah abang, misalnya abang yang sebagai yang kutagi gitu, abang nggak bisa bayar. Kalau menurut saya sendiri sih, ya sudah kalau misalnya nggak bisa bayar, terus mau bayar pakai apa? Itu menurut aku. Tapi kalau misalnya aku nih debt collector terus nyoret rumah abang, kayak gimana menurut abang, Bang Al? Ya pasti saya marah dong. Marah. Alasannya, ini Alasan. rumah saya bangun sendiri. Gen, ini rumah buat saya tempatin, nggak ada buat dicoret-coretin. Ingat ya gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi mungkin saya ingatkan tugas kamu mau nyoret rumah, menunjukkan kreasi kamu salah tempat. jangan di rumah orang. Kamu tugasnya cuma nagih. Oke nih, dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @marza17 terlihat seorang pria berprofesi sebagai penagih utang nampak mencoret-coret dinding sebuah rumah dengan tulisan bayar utangmu koperasi macet. Oke, lanjut. Setelah ia mencoret-coret tembok depan rumah tersebut, seorang wanita datang dan menegurnya. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut lantaran wanita berkaos coklat itu tak terima rumahnya dicoret-coret. Oke, gimana Bang? Kayak apa tuh? Dia berdebat sama perempuan nih Bang. Ya, kita balikin lagi deh. Yang ditagih nih. Kalau misalnya saya pengen bayar utang, kamu nggak datangin saya tapi saya datangin ke rumahmu. Saya coret-coret dulu rumahmu. Ini saya bayar utang, baru saya bayar. Kamu marah nggak? Untuk yang nagih nih, Ya, untuk yang ditagih nih. untuk debt collector yang nagih ya. Iya. Kira-kira saya mau bayar datang ke rumahmu, saya coret, nih saya mau bayar Pasti utang. marah lah dia. Marah nggak? Pasti marah. Ya marah Jadi dong. Tugas juga saya hanya membayar, bukan untuk mencoret rumah Anda. Betul. Gitu. Nah, ia juga tidak suka dengan cara penagih utang yang tidak menghubunginya, namun langsung mencoret rumahnya. Apalagi Jadi penagih utang ini ceritanya nggak menghubungin si peminjam ini, gitu. setidaknya kan konfirmasi dulu lah biar ada Setidaknya konfirmasi persiapan dulu lah, untuk ya. kabur. Oke, di sini sementara pria penagih utang menegaskan sudah berkali-kali mengirim surat tagihan yang diletakkan di bawah pintu masuk namun tidak digubris. Mungkin dia nggak baca.
Dibaca kali. Mana Mungkin yang ditagih nggak ngebaca gitu kan. belum ada uang kali ya. Ya mungkin belum ada uang juga kan, nggak bisa juga dipaksakan, namanya juga orang, nggak mungkin dia minjam. Ini loh, emang debt collector ke penagih koperasi itu emang sah? Oh, aku kurang tahu sih kalau yang kayak gitu. Emang sah gitu? Aku kurang tahu. Jadi di sini dari Tribun Sumsel ya, Sumatera Selatan kalau nggak salah guys ya. Jadi di sini mungkin kalau misalnya menurut saya ini nggak patut untuk dicontoh, dan kalau Iya, misalnya mau nagih janganlah kayak gini caramu. Kalau kamu mau nagih tolong dengan cara yang baik lah. Kasihan ibu-ibu ini. Meskipun nggak mau dibayar, tetapi kamu Setidaknya jangan coret-coret rumahnya. Coret lagi lah. Kamu melalui pembicaraan awal di rumah tetangganya, para penagih utang pun dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh wanita itu. Di dalam rumah, wanita itu menjelaskan bahwa uang tersebut bukan hanya dipakai olehnya, namun ia sendiri yang ditagih. Belum lagi ia menerima ancaman rumahnya akan dibakar. Jangan lari bu, kita nggak pernah makan orang, nggak pernah, kata si penagih utang. Penagih utang ngomong kayak gitu guys. Aku terus terang aja, mungkin situ dengar Om Ari ya, tempat Bapak Tonah, tahu kan? Aku paruhan sama siapa yang dicariin. Katanya rumahku mau dibakar, siapa yang nggak ngumpet, siapa yang nggak takut, kata si wanita. Wanitanya bilang kayak gitu guys. Jadi dia diancam sama penagih utang ini kalau misalnya rumahnya bakalan dibakar. Rumahnya bakalan dibakar sama penagih ini. Entah utangnya berapa guys. Jadi sampai rumahnya Dan dicoret-coret. sedangkan bukan dia yang pakai uangnya gitu. Berarti ini Nah dia mungkin ada beberapa pihak yang pakai uangnya gitu ya. yang minjam. Jadi untuk Saya mau kamu, tanya, ini ibu yang ditagih dia ada suami nggak? belum tentu. Kita nggak tahu. Kalau nggak ada suami, yang cari nafkah siapa? Jadi dia nggak mungkin minjam. Dia nggak mungkin minjam uang kalau dia punya uang. Iya, ini Jadi mungkin ada faktor-faktor lain. nah kalau misalnya dia belum bisa ngebayar ya kenapa nggak maafin aja atau dimaklumin aja dulu Dikasih gitu waktu kan. lagi. Dikasih waktu lagi. Mungkin Ini- Anda didesak oleh bos untuk dibayar ya, bagaimana? Oke, kita tahu kalau misalnya kamu kerja, Iya, dia benar. kerja, cuman tapi kalau menurutku ngapain sih kayak sampai nyoret-nyoret rumah, sampai ngajakin ibu-ibu ini berdebat, sampai mau ngebakar rumahnya, itu nggak fair menurut aku. Aku anak lo, Menurutmu? nggak fair. Nggak fair banget. Tugas lo cuma nagih, bukan selebihnya. Bukan coret-coret, bukan ngebakar. Oke. Gua juga pernah dapat kasus kayak gini di FB. Gue pernah lihat. Nah ini kebalik. Ini DFB juga. Debt kolektornya yang hampir digebukin. Karena kenapa? Sama kayak tadi. Dia datang ke rumah orang, nggak permisi langsung masuk ke rumah. Nyosor aja. Oke, jadi kalau misalnya untuk debt collector, mungkin kata-kata untuk debt collector apa Bang Al? Jangan Ya sopan lah kalau nagih. Oke. Hingga akhirnya para debt collector yang berjumlah 5 orang Buset, lu mau datengin orang atau mau tersebut ngerakut orang? akhirnya keluar dari rumah wanita itu setelah utang dibayar. Nah, utang dibayar. Guys, kamu 5 orang datangin perempuan. Seandainya lu ngomong baik-baik, mungkin cepat urusannya bro. Nggak perlu saya bicara rumah, dan ini dibayar loh. Ini udah dibayar juga. Gantiin chatnya nggak? Kalian, kalau menurutku sih pribadi, kamu harus chat balik tuh rumah. Dan minta maaf. Karena kamu udah dibayar juga. Buset, dibayar loh, sampai dibayar loh. Jangan sok jago dong sama ibu-ibu. Kasihan tuh ibu-ibu. Mau dibakar apa rumah? Ya Allah. Rumahnya mau dibakar ya Allah. Ibu-ibu tuh ada laki nggak guys? Kalau ada lakinya wajar lah, mungkin bisa melawan. Nah maksudnya gini, mungkin Bang Al ya, orang-orang yang pernah ngerasakan hal yang kayak gini, mungkin emosi pada dasarnya. Emosi banget ya. Tapi mungkin si debt collector ini juga emosi karena nggak dibayar dan dia juga bekerja. Tapi kalau menurut saya ngapain sih sampai kayak gitu? Ya kalau misalnya nih datanginlah RT-nya, datanginlah Ya benar. orang-orang yang Selama bisa ngomong baik-baik, kenapa harus setidaknya diancam kayak ngomongin lah gitu? baik-baik, jangan sampai kayak gini guys. Mau ngancam Karena bakar rumah. yang kayak gini Sampai menurutku hal-hal yang goblok. Kalau aku pribadi, Ingin ku berkata kasar Mas. tapi jangan bang, karena debt collector banyak nih. Nggak apa-apa. Nah tapi setidaknya untuk debt collector yang ini kita nggak ngebahas debt collector semuanya guys ya. Buat semuanya yang ini jangan jadikan contoh. Ini jangan dijadikan contoh karena kenapa Bahaya kasihan buat diri ibu-ibu sendiri. ini.
Yang Bahaya pertama. buat diri sendiri. Dan yang kedua, mungkin debt collector di sana ngomong kalau nggak dipaksa kayak gitu nggak mungkin bayar. Mungkin kebanyakan debt collector, karena aku juga sering ya. Ini udah ada klarifikasi lanjutan belum? Belum ada sih, belum ada. Nanti kita cari lagi guys ya. Di part keduanya nih kita bahas klarifikasinya nih. Dan kalau menurut aku mungkin debt collector itu bilang, mungkin dalam dia bilang kalau nggak dipaksa kayak gini mungkin nggak bakalan bayar nih si ibu-ibu, mungkin dia bilang kayak gitu. Tapi kalau menurutku ya janganlah sampai kayak anarkis kayak gini ya, rugi banget. Itu ngerugiin kamu, ngerugiin ibu-ibu ini, kasihan juga. Apalagi sekarang sampai viral di Facebook, Tok tuh nih. di TikTok juga ada. Makanya kalau menurut saya pribadi janganlah sampai kayak gini, kasihan ibu-ibu itu. Kalau untuk Bang Al pribadi, satu Kalau kata gua atau kata-kata apa? Kata-kata Untuk gua debt buat collector. debt collector yang ini ya, Debt collector yang ini, yang kadang kasih di kasus ya guys ini ya, yang ini, Yang ini. jangan dimasukkan ke debt collector lain. Yang ini, Kalau gua jadi anak ibu ini, gua nggak bakal tinggal diam. nggak bakal tinggal diam Bang Al ya. Terserah lo mau macam apa, intinya gua belain ibu gua. Kalau gua ibunya ini ya, gua bukan sok jago atau apa. Siapa yang nggak marah rumahnya diancam kebakar, dibakar, sama dicoret, dan ujung-ujungnya dibayar. Ujungnya Sama dibayar nggak? juga. Kalian pasti ada perasaan ibah pasti sama ibu ini. Ya nggak sih? Untuk kamu yang ngelakuin ini, kalau kamu nonton video ini janganlah anarkis kayak gitu, karena ibu-ibu itu juga manusia. Iya. Kita nggak ngedukung siapa-siapa, yang pastinya mungkin ibu-ibu itu juga salah, debt collector ini juga salah, tapi janganlah sampai yang hal-hal kayak Bukan gitu. anarkis begitu guys. Ya. Tolonglah hargai ibu-ibu ini, karena dia Dan faktornya ini juga dia bilang bukan saya doang yang minjam. Kenapa saya doang ditagih? tuh. Berarti ada pihak-pihak lain yang Jadi- minjam. Jadi untuk semua Tolong jalani tugas kalian dengan baik, yang sesuai dengan perusahaan kalian ya. oke, Jangan melebih-lebihkan. mungkin sekian aja yang bisa kita bahas Tunggu ya. part keduanya ya. Tunggu part keduanya, oke? Jangan lupa Jangan lupa di subscribe, YouTube-nya. comment, and Like. share video ini. Like juga guys. Jadi mungkin sekian. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.